Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Yudi Kadri. Kali ini kita akan membahas tentang trik jitu bagaimana menguasai Microsoft Excel. Yang pada intinya bahwa Microsoft Excel itu sendiri sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan organisasi dan lain sebagainya. Baik, kali ini terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut secara rinci bagaimana menguasai Microsoft Excel secara aplikasi, baik menggunakan formula, menggunakan logika, menggunakan dasar-dasar aritmatika dan lain sebagainya. Ada baiknya agar channel ini bisa berkembang, ada baiknya untuk mensubscribe dan share, juga menyalakan tombol loncengnya agar channel ini dapat diikuti untuk rekan-rekan atau teman-teman semuanya, agar channel ini juga dapat berkembang untuk ilmu-ilmu komputer dan teknologi yang lainnya. Baik, selanjutnya bahwa sebelum kita membahas tentang aplikasi-aplikasi pada Microsoft Excel, ada baiknya kita mengenal dulu dasar-dasar Microsoft Excel. Pada intinya Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi, baik itu Microsoft Excel 2007, 2010 dan lain sebagainya. Pada dasarnya ini hampir sama dengan secara aplikasinya, penggunaan rumus, penggunaan logika, penggunaan aritmatika hampir sama di dalam sebuah aplikasi. Sebelumnya ada baiknya kita mengenal dulu apa itu Microsoft Excel. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa sebuah program aplikasi Microsoft Excel yang sering disebut dengan spreadsheet yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation. Artinya bahwa aplikasi ini memiliki fitur kalkulator atau kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan sebuah Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang terpopuler di dalam mengelola baik itu program-program aplikasi yang berbentuk pengolahan angka, pengolahan grafik dan lain sebagainya. Nah, secara umum bahwa Microsoft Excel ini merupakan sebuah program aplikasi yang betul-betul sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membuat sebuah laporan-laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya kita memahami bagaimana aplikasi-aplikasi, mulai dari aplikasi dasarnya sampai dengan aplikasi-aplikasi untuk menggunakan logika, menggunakan aritmatika, menggunakan operator dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai dasar pengenalan dari Microsoft Office. Secara umum gitu ya, secara umum kita lihat bahwa Microsoft Excel ini yang disebut dengan program aplikasi yang memilikinya spreadsheet, yang memiliki kolom dan baris. Artinya bahwa di dalam menggunakan Microsoft Excel, maka pengetikan kita itu berada di dalam sel. Seperti contohnya di sini. Ini adalah sel kolom ke A. Nah, yang terdiri dari Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan baris. Baris ini terdiri dari baris 1 sampai baris berikutnya. Kolom terdiri dari kolom A dan sampai kolom berikutnya. Artinya kita akan menempatkan di dalam sebuah teks, sebuah angka di dalam sel tadi begitu. Nah, bagaimana kita memfungsikan agar
data-data kita tadi bisa kita fungsikan, bisa menggunakan operator, bisa menggunakan logika, rumus-rumus di dalam penempatan di dalam sebuah sel di Microsoft Excel. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut secara umum. Nah, kita kembali saja ke Microsoft Excel. Nah, ini adalah sebuah layar Microsoft Excel yang terdiri dari kolom A, kolom B, kolom A, kolom B, kolom C, dan lain seterusnya, dan terdiri dari barisnya, baris pertama, baris kedua, dan baris berikutnya. Nah, sebagai contoh bahwa Microsoft Excel ini memiliki banyak fungsi. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah fungsi operator. Operator, gitu. Fungsi operator. Fungsi operator ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk seperti salah satu contoh dari sebuah fungsi operator, seperti misalnya perkalian. Ini salah satu contoh fungsi operator. Yang pertama ini adalah fungsi perkalian, yang biasa digunakan di keyboard adalah menggunakan bintang. Nah, ini fungsi perkalian. Yang kedua adalah fungsi operator ini adalah penjumlahan. Penjumlahan. Yang biasa kita gunakan fungsinya adalah menggunakan tanda tambah. Gitu. Menggunakan fungsi tanda tambah. Tanda tambah ini adalah fungsi operator yang pertama. Yang ketiga adalah fungsi operator pengurangan. Gitu. Biasa kita gunakan adalah juga di tanda kurang. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Pembagian. Biasa kita gunakan adalah fungsinya adalah garis miring atau strip, begitu. Ya, garis miring. Terus ada fungsi dari perpangkatan yang biasa kita gunakan adalah perpangkatan. Nah, ini fungsi operator dan jenis operator yang bisa kita gunakan, gitu ya. Jadi jenis operator yang bisa kita gunakan di dalam sebuah Microsoft Excel. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perpangkatan yang bisa disimpulkan dengan pangkat, ya. Shift 6. Nah, ini merupakan cara mengambil di pangkat di Microsoft Excel. Nah, ini salah satu jenis yang pertama ini adalah jenisnya adalah jenis untuk fungsi operator. Nah, bagaimana contoh kita menggunakan sebuah fungsi operator ini di dalam memanfaatkan Microsoft Excel? Nah, kita lihat. Jangan kemana-mana dulu, jangan di skip, diikutilah perkembangannya, diikutilah tutorialnya agar kita paham untuk menguasai Microsoft Excel, begitu. Nah, kita tahu tadi bahwa dari pertama tadi kita sudah tahu bahwa Microsoft Excel ini terdiri dari kolom. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, ada kolom, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mengambil contoh penggunaan sebuah fungsi operator. Sebuah fungsi operator di sini, contoh, anggap sajalah saya punya data seperti ini. Ada misalnya, anggap sajalah nomor, ada data 1, ada data 2. Nah, di sini anggap sajalah kita menggunakan fungsi perkalian. Ini kita mencontohkan untuk perkalian. Ini kita menggunakan contohnya misalnya untuk penjumlahan. Jumlahan. Ini pengurangan. Ini pembagian. Dan ini perpangkatan.
pangkatan. Oke. Ya. Oke, anggap sajalah ini data kita. Ini hasil gitu. Anggap sajalah perkalian hasilnya apa? Bagaimana menggunakan fungsi datanya. Oke, baik. Jangan kemana-mana dulu, tetap ikuti tutorial ini agar kita lebih paham, menguasai trik-trik, menguasai dasar dari sebuah Microsoft Excel. Contoh, anggap sajalah datanya seperti ini. Oke. Ini. Oke. Anggap sajalah data 1 ini, anggap sajalah data 1 ada datanya seperti ini. Ini data kedua. Anggap sajalah ya, ini ada sebuah data. Anggap sajalah berapapun data yang kita masukkan. Data kedua misalnya anggap sajalah ini 15, ini 25, ini 35, ini 37, ini 45, ini ada angka 60. Ini adalah sebagai salah satu contoh penggunaan operator pada Microsoft Excel. Oke. Kita fungsikan dulu. Nah, intinya pada Microsoft Excel ini, kita tidak memperhatikan angkanya berapa di dalam, artinya tidak mengalihkan, tidak menjumlahkan, tidak mengurangkan angka-angka yang berada di dalam tabel ini. Akan tetapi, kita perhatikan di manakah letak data yang berada di dalam tabel atau di dalam sel yang sudah tertulis data tadi. Contoh, untuk penjumlahan, anggap sajalah ini soal pertama untuk penjumlahan. Nah, artinya kita tidak membuat sama dengan, anggap sajalah bahwa di dalam menggunakan Microsoft Excel, apabila kita menggunakan sebuah rumus, maka kita awali dulu dengan sama dengan. Nah, sama dengan ini menunjukkan bahwa kita sudah memfungsikan formula pada Microsoft Excel. Tanpa menggunakan sama dengan, maka dianggapnya kita mengetik sebuah teks. Begitu. Berarti dianggapnya kita mengetik teks di situ. Tetapi apabila kita sudah mengawali dengan sama dengan, berarti kita sudah menggunakan formula-formula di dalam sebuah sel. Nah, kita contohkan perkalian. Sekarang saya ingin mengalihkan data 1 dikali data kedua. Ini kan data dari sebagai salah satu contohnya. Data 1 dikali data 2. Berarti kalau secara kalkulator kita gunakan, berarti sama dengan 135 dikali 15. Kan begitu? Artinya data ini 135 dikali 15. Apabila kita gunakan enter, maka datanya hasilnya benar. Tetapi untuk Microsoft Excel ini tidak itu yang kita minta. Bukan kita mengalihkan angkanya, akan tetapi kita mengalihkan sel keberapa dikali sel keberapa, begitu. Ya, contoh, berarti sama dengan. Nah, di sini kita klik di sini, berarti ada C11. Kenapa C11? Karena 135 ini berada di kolom ke C, baris ke-11. Begitu. Baru kita gunakan perkalian dikali 15. Nah, berarti dikali D15. Nah, dikali 15 ini kenapa? Kenapa D15? Karena 15 ini berada di kolom ke D, baris ke-15. Begitu. Baris ke-11, begitu. Makanya rumusnya menggunakan C11 dikali D11, begitu.
Jadi sama dengan C11 dikali D11. Baru kita enter. Hasilnya tetap sama. Tetapi, nah apa bedanya tadi kita menggunakan secara manual dengan menggunakan secara formula pada Microsoft Excel? Nah, kita lihat perbedaannya. Apabila angka ini kita kalikan, anggap sajalah angkanya kita kalikan 135 dikali 15. Benar, begitu. Tetapi apabila kita tarik ini file handle-nya ke bawah, maka hasilnya akan tetap menjadi 2025. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti formula. Tapi apabila kita menggunakan sebuah formula begini, sama dengan berarti C11 dikali D11, maka kalau ini kita tarik ke bawah, maka ini akan mengikut dari formula-formula yang ada. Oke ya. Oke, jadi ini adalah dasar kita menguasai Microsoft Excel agar kita betul-betul memahami bagaimana menggunakan operator, bagaimana menggunakan logika-logika pada Microsoft Excel. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip dulu. Kita lanjut tutorial ini agar kita bisa memahami aplikasi-aplikasi yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita kembali ke penyebelahan. Nah, penyebelahan juga seperti itu. Anggap sajalah datanya sama dengan, kita buat sama dengan 135 ditambah gitu ya, ditambah 15. Hasilnya benar, tetapi apabila kita gunakan ke bawah seperti ini, maka dia tidak secara otomatis. Nah, rumus yang benarnya adalah sama dengan berarti C11 karena 135 ini berada di kolom ke C baris ke 11 ditambah baru 15 ini berada di kolom ke D baris ke 11, berarti D11. Baru kita enter, hasilnya benar. Apabila kita tarik file handle, maka dia akan berbeda. Saya rasa ini mungkin akan lebih memahami. Juga pengurangan. Lihat di mana posisi data. Di mana posisi data ini yang harus kita lihat. Posisi data ini di mana, begitu. Seandainya kursor kita tempatkan di sini untuk mengalihkan angka ini, ya bagaimana? Ya sama dengan kalau pengurang, ya berarti ini C11 dikurang C14 dikurang D14. Nah, tapi ada baiknya kita mulai dari atas, karena kita untuk yang di bawah ini bisa kita gunakan file handle. Ini file handle ya, kita letakkan di sini. Sudah menjadi plus kecil seperti ini, baru kita tarik ke bawah, begitu. Setelah rumusnya masuk, sama dengan berarti C11 dikurang gitu ya, tinggal klik saja di sini, rumusnya sudah di sini, baru di enter, sudah itu dikali ke sini. Oke, sudah itu pembagian juga seperti itu. Misalnya anggap sajalah ini misalnya data 1 dibagi data 2, berarti sama dengan 135 C11 dibagi D11 gitu. Kita tarik ke bawah. Nah, ini ya, ini adalah bilangan berkoma. Jika kita ingin membulatkan boleh. Pangkat, anggap sajalah misalnya ini pangkat berapa? Ini pangkat misalnya data 1 di pangkat 2. Bisa saja sama dengan sesudah di pangkat misalnya pangkat 2, boleh saja. Pangkat 3 boleh saja, begitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan fungsi operator pada Microsoft Excel. Nah, fungsi operator ini sangatlah bermanfaat gitu. Jadi dimanapun kita tempat kita data ini kita tempatkan, maka ini bisa kita manfaatkan gitu. Anggap sajalah ya, data ini kita rubah lagi, kolomnya tidak seperti itu. Contoh, ini saya geser ke samping kanan, insert kolom, saya geser lagi gitu ya, saya geser lagi. Yang ini ke bawah juga saya geser lagi, insert row, saya geser. Nah,
rumus ini akan berbeda begitu. Nah, bagaimana perkalian? Apa rumusnya kalau sudah datanya di sini? Datanya berada di kolom ke H, ya, kolom ke I ini berarti sama dengan lihat posisi data ini di mana begitu. Lihat posisi data angka yang berada di dalam Microsoft Excel sama dengan berarti ini berarti I20 perkalian dikali J20. Yang ini sama dengan I20 dikurang jumlah ya, ditambah J ditambah J20. Yang ini sama dengan I20 dikurang J20. Kalau yang ini sama dengan, nggak sajalah, berarti data 1 dibagi data 2, ini dibagi ini, berarti sama dengan I20 dibagi J20. Kenapa? Karena data ini berada kolom ke I baris ke 20. Ini berada 15, ini berada kolom ke J baris ke 20. Perpangkatan anggap sajalah sama dengan ini dipangkat ini. Boleh saja sama dengan ini misalnya dipangkat, ini mungkin terlalu besar ya, tidak nampak dia. Anggap sajalah misalnya sama dengan ini dipangkat 2 saja, pangkat 3, pangkat 4, lain sebagainya. Boleh saja seperti itu. Nah, bagaimana yang bawah? Nah, yang di bawah inilah yang mengikut dari rumus yang ada kita dibuat di atas menggunakan yang disebut dengan fill handle. Ya. Nah, ini kita tinggal kita tarik. Ini tinggal kita tarik. Dan ini tinggal kita tarik ke bawah. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, itulah penggunaan dari sebuah operator-operator di dalam penggunaan dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel. Ya. Ini adalah dasar-dasar operator, fungsi operator. Ini dasar-dasar fungsi operator. Dasar-dasar fungsi operator ini ada perkalian, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Inilah yang operator yang kita gunakan di dalam Microsoft Excel. Oke. Ini yang pertama. Ini bagian pertama. Ya, ini jenis bagian pertama adalah jenis operator. Ya, operator, fungsi operator kita di dalam sebuah Microsoft Excel. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan fungsi aritmatika begitu. Ada yang disebut dengan fungsi aritmatika. Nah, kita bahas dulu aritmatika. Ya. Yang ini yang pertama, fungsi aritmatika. Yang kedua ada fungsi yang disebut dengan fungsi aritmatika. Nah, aritmatika ini salah satu contohnya seperti yang pertama adalah penjumlahan total, disebut dengan singkat dengan sum, gitu ya. Yang kedua ada yang disebut dengan maksimal, artinya kita mencari data terbesar di dalam sel. Contohnya ini, mana data yang paling besar di dalam kolom antara di kolom ke I baris ke 20 sampai kolom ke I baris ke 25. Mana yang terbesar? Nanti komputer akan mengeset sendiri. Yang kedua, yang ketiga ada yang disebut dengan aritmatika min. Ada fungsinya yang keempatnya ada disebut dengan average, rata-rata. Gitu. Nah, ini yang pada umum yang sering kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini di Microsoft Excel bisa kita lihat di sini. Ada count number, penghitungan, ada fungsi sum, fungsi average, fungsi count number atau penjumlahan. Ya, istilah itu penjumlahan data. Ini count ya. Nah, ini penjumlahan data. Jadi, ini salah satu fungsi dari sebuah fungsi aritmatika pada Microsoft Excel. Nah,
Ini salah satu contoh. Yang kedua ini fungsi aritmatika. Yang kedua itu adalah fungsi aritmatika. Salah satunya yang statement-statement yang digunakan di dalam fungsi aritmatika ini, yang pertama sum, yang kedua max, yang ketiga min, average, dan count dan lain sebagainya. Oke, jangan kemana-mana dulu, jangan di skip, kita ikuti lagi bagaimana caranya menggunakan fungsi yang disebut dengan fungsi sum, mix, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh. Apa fungsi dari sebuah fungsi sum ini? Intinya fungsi sum ini adalah menjumlahkan seluruh data mulai dari baris keberapa, kolom keberapa, sampai baris keberapa, kolom keberapa. Max ini fungsinya untuk mencari data terbesar di dalam sebuah sel. Misalnya sel KE, sel KI, dan lain sebagainya. Min mencari data terkecil. Average mencari rata-rata dari data berada di dalam data. Count menjumlahkan data. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ya, kita coba. Gitu, dari hasil ini, anggap sajalah kita buat di sini sebuah data, misalnya total. Sajalah di sini angka terbesar, tertinggi atau terbesar, angka terkecil, rata-rata. Oke, ini salah satu contoh. Ini kita gunakan merge cell untuk memutus baris. Ini kita gunakan merge cell untuk memutus baris. Ini juga kita menjaga merge cell untuk memutus baris. Ya, ini kita hapus saja. Pun secara menghapusnya, delete row, karena ini yang kita hapus adalah row-nya. Oke, baik, kita tambahkan ini sebagai salah satu contoh. Nah, anggap sajalah kita menggunakan data ini, kita akan membuat total gitu ya. Kita membuat total dari sajalah data ini, kita gunakan ini total. Nah, bagaimana kita memfungsikan aritmatika ini di dalam sebuah aplikasi tadi gitu ya. Sum ini, nah kita lihat cara penulisannya dan juga hasil berapa totalnya. Artinya total ini kan menjumlahkan mulai dari baris ke-20 ini sampai baris ke-25 begitu. Kalau kita jumlahkan, kalau kita menjumlah secara manual, ini kan sama dengan ini kan begitu ya. Ditambah ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, kan begitu. Nah, ini adalah penjumlahan secara manual. Nah, tapi kalau menggunakan secara formula, berarti sama dengan ini, kita tidak perlu kesini saja, langsung saja kita buat seperti ini. Ini kita tinggal kita klik sum di sini. Nah, baru ini kita blok. Artinya jumlahkan untuk saya ini adalah dari kolom KK baris ke-20 sampai kolom KK baris ke-25 begitu. Baru kita ini, baru dapat hasilnya begitu. Setelah kita dapat hasil satu begini, maka kita bisa memfungsikan fill handle gitu. Ini fill handle nih, fill handle min plus ini kita tarik lagi ke kanan. Nah, semuanya sudah dijumlahkan dari atas ke bawah gitu. Terus angka tertinggi kita gunakan adalah max. Oke. Ini bloknya ini kan melewati batas angka. Angka ini, data ini kan hanya 20 sampai baris ke 25. Berarti ini kita ulang bloknya. Oke. Nah, ini kita tarik ke samping. Gitu. Dan ini juga terkecil, berarti kita klik min begitu.
Kita blok lagi ulang sampai dari kolom ke K baris ke-20 sampai kolom ke K baris ke-25. Oke. Ini kita tarik ke samping. Ini juga rata-rata, kita gunakan average. Gitu ya. Ini kan total nih. Ini sum ini total. Maksimal terbesar. Ini terkecil. Ini rata-rata. Nah, rata-rata sama kita gunakan, berarti ini sama kita gunakan average. Sudah kita blok ulang lagi ke atas. Oke, enter. Ini kita tarik ke samping. Nah, andai kata, nah ini kalau kita memahami Microsoft Excel. Kalau kita memahami Microsoft Excel, andai kata ini data ini 1 sampai 1000, alangkah sulitnya kalau kita menjumlahkan, membagikan, mengurangkan data yang dari 1 sampai 1000 baris. Nah, tapi kalau kita menggunakan seperti ini, gitu, maka kita gampang saja membuat aplikasi data seperti ini. Contoh, kalau ini misalnya, oh salah, ini datanya berubah, ini menjadi 12, anggap saja 1, misalnya anggap 1 ini datanya 120. Nah, semuanya akan berubah. Nah, itu fungsinya kenapa begitu pentingnya kita menguasai Microsoft Excel ini sebagai dasar pengolahan data. Ya. Jadi sudah 2 fungsi gitu. Dasar-dasar Microsoft Excel ini sudah 2 fungsi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama fungsi operator. Ya. Namanya fungsi operator. Yang kedua fungsi aritmatika sudah kita pahami. Sudah kita bisa kita jalankan untuk penggunaan fungsi aritmatika dan fungsi operator. Oke. Salah satu contohnya, ya, salah satu contohnya kita lihat di sini nantinya. Salah satu contoh-contoh kita, contoh-contoh misalnya begini, ada tugas seperti ini. Nah, salah satu contoh, ya, anggap sajalah dimulai baris kolom ke B, baris ke-22. Boleh saja nantinya kolomnya akan berbeda. Yang jelas kita paham di mana letak, bagaimana posisi rumusnya. Yang nantinya yang kita harus pahami ini adalah posisi rumus, posisi angka. Kita tidak memperhatikan angkanya berapa di sini. Nah, ini. Nah, bagaimana rumusnya? Untuk menggunakan perkalian, berarti ini sama dengan, berarti ini berada C23 dikali, ini karena ini perkalian, dikali D23. D23. Nah, sudah kita buat seperti ini, tarik gitu. Penjumlahan berarti rumusnya sama dengan gitu, C23 dijumlahkan ditambah D23. Baru kita tarik fil handle ke bawah. Pengurangan, gitu ya. Pengurangan sama dengan berarti C23, gitu ya. C23 adalah ini pengurangan data dia, karena hasilnya akan menjadi min sama dengan dikurang D23. Oke. Pembagian sama dengan, ya sajalah ini data ini misalnya dibagi data ini. Ini bukan tidak ada hasilnya. Kalau kita buat komanya pasti ada gitu. Pembagian ya. Karena dibalik, karena pembagian ini dibagi yang ini tentu berkoma dia 0, pangkat sama dengan, anggap sajalah ini pangkat berapa, ini pangkat misalnya pangkat 2 ini. Oke. Nah, ini salah satu, ini kita gunakan untuk agar dia tetap berkoma angkanya. Oke. Yang kita nanti, yang kita lihat di sini nanti bukan angkanya, tetapi penulisan rumus gitu.
Penulisan rumus berada di dalam Microsoft Excel gitu. Rumusnya di sini, ini yang perlu kita pahami adalah penulisan rumusnya tadi, penulisan formulanya, memahami di mana letak data, apa rumusnya. Kalau secara manual boleh saja 50 dikali 750 benar. Tetapi kalau mengikuti formula pada Microsoft Excel, ini yang terkadang kita banyak yang salah menggunakan data. Total bagaimana? Berarti ini tinggal kita klik sum. Nah, ini kita blok saja dari atas. Oke. Ini tarik ke bawah. Oke, yang ini juga sama dengan kalau terbesar, berarti di sini kita cari rumusnya average, max, kita blok dari atas ke bawah, tinggal kita tarik begitu. Yang ini juga terkecil, berarti kita gunakan min, kita blok lagi ulang ya, karena E23 sampai 31. Data ini kan dari baris ke 23 sampai ke 31. Yang 3233 tidak termasuk data, tetapi hasil total dengan terbesar tadi begitu. Rata-rata berarti kita gunakan average. Average ini kita blok ulang. Oke, ini kita tarik. Nah, ini juga kita tarik file handle-nya ke sini. Oke. Nah, inilah bagaimana kita memfungsikan fungsi operator di dalam menggunakan formula-formula, rumus-rumus pada Microsoft Excel. Jadi tetap bersama saya untuk bisa memahami lebih detail bagaimana menggunakan operator-operator, fungsi aritmatika, selanjutnya nanti fungsi logika di dalam menggunakan Microsoft Excel. Jadi sangat gampang sekali kalau kita ingin belajar, ingin mengaplikasikan, sangat gampang sekali begitu. Ya. Nah, setelah andai kata misalnya ini belum ada garis lain sebagainya, nah ini tinggal kita memfungsikan saja. Tinggal kita blok garis-garis ini, tinggal kita blok, kita fungsikan garis ini, tinggal kita membuat saja gitu. Jadi pahami bagaimana trik-trik ini adalah sebuah dasar kalau kita ingin tahu menguasai yang disebut dengan Microsoft Excel. Trik jitu-nya itu di sini. Agar kita paham itu adalah data operator dulu di aritmatika. Jadi kalau kita lihat di sini adalah fungsi ini fungsi dari aritmatika, yang ini adalah fungsi dari operator. Jadi ini berbeda, berarti ini yang kita buat di sini ini adalah merupakan sebuah fungsi aritmatika, sebuah fungsi operator begitu. Fungsi operator, yang lainnya adalah fungsi dari aritmatika. Ya, ini salah satu contoh. Oke, jadi biar kita paham, biar kita memahami dimanapun letak data. Nah, kalau seperti ini adalah rumusnya, berarti C23. Andai kata datanya berbeda, ya, anggap sajalah datanya, penempatan datanya berbeda, garis dan kolom, tidak jadi masalah begitu. Tidak jadi permasalahan di mana letak data begitu. Insert row. Oke ya. Nah, walaupun datanya di sini, berarti kita lihat 50 ini berada di kolom berapa begitu. Ini berarti 5i 33, ini j 33. Berarti rumusnya sama dengan ya i 33 dikali berarti j 33 begitu. Nah, tinggal kita narik saja ke bawah begitu. Nah, jadi pahami dulu, pahami bagaimana kita menggunakan. Oke, jadi ini adalah dasar-dasar trik menguasai Microsoft Excel. Oke, jangan lupa subscribe channel ini agar dapat berkembang.
agar kita dapat mengikuti selanjutnya metode-metode pembelajaran, metode tutorial Excel lainnya, dilanjutkan dengan tutorial yang lainnya agar rekan-rekan teman-teman semua dapat mengikutinya. Oke, demikian dulu. Sekian untuk tutorial Excel part 1 ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.